kami dari calon guru penggerak angkatan 8 ingin mempraktekkan kegiatan coaching dengan alur tirta dan diamati oleh observer. Saya sebagai pengamatnya, Ria Ramadan, dan Saya Rizal Asra sebagai coach, dan saya Winda Ulandari sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Ini sebelumnya sudah dikabari ya Bu ya, kalau hari ini itu mau melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Jadi sebelumnya nih, sebelum melaksanakan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Bu ya. Iya boleh Bu. Nah, sebelumnya nih, sebelum melakukan coaching, di sini saya akan berbicara dulu sebentar sama Ibu terkait apa saya akan nanti pas saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan titik penilaian coaching, seperti apakah sudah melakukan sesuai dengan alur kita, atau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kompetensi inti coaching, terus juga mendengarkan respon dari, saya juga nanti akan mendengarkan respon dari coachingnya, apakah sesuai jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan nantinya. Di sini tidak lupa juga nih Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu ya? Iya boleh Bu. Sebelum kita melaksanakan coaching ya. Iya. Jadi untuk yang pertama itu, saya ingin menanyakan tentang kompetensi. Kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin kompetensi inti dari coaching tersebut itu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahan nantinya. Berarti ada 3 dari kompetensi inti coaching ini Bu ya. Nah, dari yang ingin Ibu kembangkan, ketiga kompetensi inti coaching. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Di antara ketiganya ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang ingin saya observasi nanti? Yang ingin saya Ibu observasi dari ketiga itu, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, karena saya di bagian pertanyaan berbobot saya masih kurang rasanya Bu, jadi saya ingin Ibu mengobservasi saya bagian itu. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya, Iya. yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator tercapainya seperti apa? Indikator tercapainya yang saya berharap coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, solusi atau langkah-langkah atau ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan coaching tersebut. Baik, solusi ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu indikator tercapainya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu ya. Jadi baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ya. atas kesempatannya. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Astra. Sehat Bu?
Alhamdulillah sehat. Ya, ada waktu nggak Bu hari ini sebentar? Ada Bu, kenapa Bu? Betul kan, saya ada sedikit problem, jadi saya mau cerita sama Bu Indah. Bisa? Boleh, mau cerita apa Bu? Jadi gini Bu Indah kan tahu, saya kan jarak saya dari rumah ke sekolah itu kan jauh. Saya bisa menempuh waktu sampai kadang 45 menit saya di jalan baru sampai ke sekolah seperti itu kan. Jadi dalam beberapa hari ini tuh saya sering terlambat Bu sampai ke sekolah, walaupun nggak terlambatnya itu tidak sampai setengah jam, tapi saya terlambat dan saya selalu terburu-buru Bu. Nah, akhirnya ketika mengajar di kelas, saya juga merasa karena sudah tadi buru-buru jadinya di kelas kayak kurang maksimal seperti itu Bu. Jadi anak-anak juga akhirnya kayak seperti kurang memperhatikan. Jadi intinya proses pembelajaran itu tidak maksimal gara-gara Kira-kira Bu, apa harapan Ibu atau tujuan Ibu nih bercerita dengan saya nih? Ya, tujuan saya cerita sama Bu Indah yang pertama karena saya percaya sama Bu Indah ya kan. Yang kedua karena saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Oh, begitu. Kira-kira kenapa kok bisa Ibu sampai nggak bisa mengatur waktunya gitu? Kenapa? Iya tuh kan kita kan sebagai ibu rumah tangga nih, kita kan selain di sekolah kita juga kan ada kegiatan lain di rumah. Jadi memang beberapa hari ini tuh saya merasakan kelelahan yang luar biasa, capek kali saya memang. Jadi pagi itu saya memang agak terburu-buru, walaupun saya sudah bangun cepat, tapi tetap aja saya datang agak terlambat keluar. Belum lagi jalanan kan ramai bu, anak sekolah orang kantoran. Ya, berarti karena Ibu karena jarak terlalu jauh dari sekolah, habis itu karena kita sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya, jadi banyak yang diurus di rumah. Kira-kira menurut Ibu bagaimana cara Ibu untuk bisa mengatur waktu nih supaya Ibu bisa cepat datang ke sekolah? Nah, bagaimana? Selama ini kan saya kan sudah pasang alarm nih Bu, sudah pasang alarm. Tapi banyak terjadi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya pagi saya lupa ngisi bensin lah, jadi saya harus singgah dulu ke pom bensin, atau mungkin di jalan tanpa kita sadari banyak truk lah atau bagaimana seperti itu. Cuman ya saya pikir saya harus lebih bisa menyetel waktu. Yang pertama untuk bensin ini mungkin saya harus isi terus malam, jangan lagi pagi saya isi. Kemudian saya juga harus tidur lebih cepat sepertinya. Kalau biasa saya tidur mungkin pukul 11 atau pukul setengah 12, mungkin saya bisa tidur lebih cepat pukul 10. Biar besoknya paginya itu pekerjaannya lebih terorganisir ya. Berarti Ibu rencana Ibu Ibu mengatur waktu kayak seperti Ibu mengisi bensin, Ibu berarti mengerjakannya malam gitu. Jadi luar biasa sekali ya Bu. Jadi ada nggak rencana Ibu yang lain gitu yang bisa Ibu datang ke sekolah? Ya, rencana lain saya selain itu mungkin saya akan mungkin minum vitamin atau apa biar saya tetap segar bugar, tetap sehat gitu kan. Kemudian saya akan mungkin sebelum mengajar saya harus menyiapkan bahan-bahan ajar dulu atau media-media pembelajaran yang walaupun saya lelah itu anak-anak tetap bersemangat karena saya punya media yang saya tampilkan atau pembelajaran yang saya tawarkan itu menarik. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Berarti udah ada 2 rencana ya Bu. Kira-kira dari kedua rencana Ibu tuh tingkat ketercapaiannya berapa persen? Ya, kalau tingkat ketercapaiannya saya rasa itu kan tergantung diri saya Bu ya, karena ini kan yang bisa merubah saya sendiri gitu kan. Mungkin kalau memang saya benar-benar melaksanakannya, insya Allah ini saya sudah yakin saya akan melaksanakannya. Saya pikir 90% itu akan jalan. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Berarti Bu optimis sekali Bu. Iya, saya optimis. Kira-kira menurut Ibu yang mana yang mau Ibu dulukan dari 2 rencana Ibu ini? Rencana yang mana yang mau Ibu dulukan? Saya mungkin bisa mengerjakan kedua ini tuh secara bersamaan Bu. Karena yang pertama tadi saya mengatur waktu saya sendiri, dan yang kedua untuk media pembelajaran saya juga bisa melakukannya pas pada malam hari itu juga. Jadi sekali jalan nih Bu rencananya. Kedua-duanya. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Berarti apa kira-kira komitmen Ibu dari ini? Ya, komitmen saya berarti saya harus berjanji kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa bertanggung jawab seperti itu sebagai guru. Ini memang tugas saya dan saya harus laksanakan ini mau tidak mau. Oh, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan Ibu ya Bu? Iya. Tanpa Ibu sadari, Ibu sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Mudah-mudahan saya berharap Ibu bisa ke depannya lebih baik lagi ya Bu.
Ya terima kasih ya Bu. Ya, terima Sudah kasih Bu mau Winda atas waktunya. menceritakan Ya, kepada saya saya. sudah terasa sedikit lebih lega ya setelah bercerita dengan Ibu Winda. Semoga doakan saya ya Bu, semoga saya istiqomah dan Ya. lebih disiplin lagi ke depannya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Ya, sekarang? itulah Bu? saya udah bilang tadi, saya lega, Iya. saya alhamdulillah senang. Dan terima kasih Bu Winda sudah mendengarkan dan meyakinkan saya bahwa memang yang harus saya ubah itu nanti di diri kita dulu. Ya, sama-sama Bu. Saya tunggu nanti hasilnya ya Bu. Oh iya, makasih banyak Bu Winda Ya, ya. sama-sama, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Winda, sudah selesai melakukan coaching hari ini ya. Gimana nih hasil dari proses coaching kita pada hari ini? Alhamdulillah Bu, hasil dari coaching hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan coachingnya dapat menemukan solusi dari masalah. Saya lihat pun juga sudah lancar ya Bu ya, Iya. dari kegiatan proses coaching ini. Nah, setelah melakukan observasi nih ya bersama coaching dan Ibu tadi, ada sedikit pertanyaan yang memang akan saya tanyakan kepada Ibu Winda ini. Boleh Bu? Ya. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, kira-kira nih apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Tadi tercapaian indikatornya tadi selama coaching sudah berjalan sesuai dengan alur peta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu Winda sudah berhasil tadi ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur CIRTA. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan dari Bu Winda tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur CIRTA. Nah, yaitu alur CIRTA dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari si coaching ini ya. Jadi di sini saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching bahwa Ibu memang sudah fokus terhadap si coaching, sudah kehadiran penuhnya sudah ada, terus juga dalam mendengarkan secara aktif itu sudah terlihat memang dan melakukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu juga sudah luar biasa dan pelaksanaan coaching pada hari ini sudah luar biasa Ibu lakukan. Terus satu lagi yang ingin saya tanyakan untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih mendalami alur cerita ini. Saya ingin ke depannya coaching saya lebih baik lagi gitu, lebih mendalami alur cerita ini. Iya, lebih mendalami alur kita untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Baik, luar biasa Ibu. Jadi Ibu semoga nanti kedepannya Ibu lebih dapat mendalami alur kita ini dengan baik. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sesi tanya jawab kita. Saya juga sudah melakukan observasi kepada Ibu dengan menggunakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya akhiri juga sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.